Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di kajian serial Maisyah Mencari Nafkah Halal dan Berkah, season 2 episode 4. Kembali lagi bersama Ana Rezi, Ustaz. Ketemu lagi kita, Mas. Allah barik fik, Razi. Sehat, Ustaz? Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Hampir setengah 10 nih kita mulai kajian. Kita baru mulai ini kajian untuk orang-orang begadang di rumah, Ustaz. Insyaallah ya. Dibanding cuma sekalian-sekalian nggak ada manfaatnya, ngepoin orang. Gitu ya, alhamdulillah ya. Kita mending kita belajar hari ini, bisa menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, Ustaz. Insyaallah banyak yang mau nungguin bola sampai malam gitu ya. Iya, masa buat ilmu nggak mau merelakan diri sendiri. Allah barik fik. Masya Allah. Ada yang nungguin ini kajian kita nih. Iya, Fatur. Dengar banyak ada ribuan orang yang mau nungguin kajian dari harusnya jam 8.20, tapi kita mau main jam 21.20. 8.40 Fatur bagian pengumumannya. 8.40 ya, Masya Allah. Dan nggak lupa juga di sesi akhir kajian hari ini ada hadiah untuk pemenang kuis pada kajian hari ini. Jangan lupa teman-teman pantengin sampai akhir, jawab pertanyaan kuis hari ini, dan catat kajian hari ini. Dan jangan lupa luruskan niat kajian untuk menghilangkan kebodohan dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Nah, hadiah yang pertama itu ada dari Deona. Deona Essential, Ustaz. Ini ada Deona Natural yang udah Anak pakai sampai hari ini. Gimana, Ustaz? Benar-benar hilang nih, Ustaz ya? Hah? Bau itu benar nggak ada. Anak takutnya kalau habis gimana? Ini belinya di mana? Oh, nggak usah beli satu untuk sesi. Dan teman-teman juga kalau mau ini tinggal jawab pertanyaan di sesi kuis akhir ini. Nggak usah beli gitu ya? Iya. Dan ini juga bisa buat mencerahkan, saat mungkin banyak orang di luar sana karena pakai deodoran yang nggak cocok, akhirnya kalau kita pakai menghitam, insya Allah mencerahkan dari ini, Ustaz. Dan hadiah kedua ada dari Ifah Daily nih, baju dinas istri di rumah dan jangan dipakai keluar rumah. Ini untuk di depan suami. Dan ketiga dari Muslimah Basic. Nih ada gamis tapi harganya Masya Allah sangat affordable, cuma 150.000, Ustaz. Masya Allah. Dan kualitasnya juga bagus banget, dan teman-teman bisa dapatkan di sesi akhir kuis pada kajian hari ini, Insya Allah Ta'ala. Masya Allah. Baik, Ustaz. Kajian hari ini tentang be responsible, Ustaz. Ya, be responsible. Orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab, Masya Allah, ini kayaknya benar-benar untuk mengubah diri sendiri, kualitas diri, Ustaz. Masya Allah, benar. Masya Allah. Baik, Ustaz, kepada Ustaz Ali Hasan Hafizahullah, kepada Ustaz kami. Allah barik fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara masuk? Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita di malam hari ini 9:30. Subhanallah, anak kaget juga ngelihat jam, tapi afwan karena juga ini sama Rezi barusan juga anak dari kajian di tempat lain di Bekasi. Alhamdulillah dari kajian kemudian kemari makan malam dulu gitu sih. Alhamdulillah, dan kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sharing ilmu dengan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada waktu yang kita curahkan untuk menuntut ilmu, dan yakini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan alhamdulillah antum tidak harus menempuh jalan itu, hanya cukup menunggu saja ya untuk melihat dan kemudian secara online menyaksikan kajian kita dan berhadiah lagi. Masya Allah, dan mengorbankan sedikit kuotanya. Masya Allah, korban kuota. Dan bisa gratisan kalau misalnya ikut wifi-nya, kafe dan misalnya. Barakallahu. Walillahilhamdu wal minnah. Materi kita pada kesempatan malam ini adalah be responsible. Bagaimana seseorang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Karena kita melihat ikhwatal iman bahwa setiap kita, ini seringkali pertanyaan itu kita ajukan dan kita share untuk membuat kita ini menyadari. Siapa sih di antara kita yang merencanakan kehadiran hidupnya di muka bumi? Ana hadir di muka bumi ini atas rencana ana sendiri. Memang ana yang merencanakan begitu. Nggak ada kejadian seperti itu. Setiap kita tidak punya planning untuk hidup. Ya, tidak punya rencana untuk eksis di muka bumi. Bukan maunya kita, kita ada.
kita ada adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita dari tidak ada menjadi ada. Dan juga kita telah mengkaji pada beberapa kesempatan sebelumnya bahwa keberadaan kita ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya mengandung misi, membawa misinya masing-masing. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang, walaupun pertemuan kita sekarang antum menyaksikan kajian ini pun bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ya. Karena semua ini sesuai dengan aturan yang telah diatur, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa antum bayangkan ikhwatal iman, jika salah satu dari kita, sebagaimana pernah contoh yang Anda sampaikan, salah satu dari kakek buyut antum nih tidak menikah dengan nenek antum nih, antum dan anak nggak bakal kumpul di sini. Bener tuh. Bener kan ya? Jangan banyak-banyak akhi. Ya, alhamdulillah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah menunjukkan bahwa kita ini semua ada di muka bumi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hal yang sia-sia, untuk main-main. Tidak ada misi, tidak ada tujuan. Tujuan kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah sebuah tanggung jawab. Maka jika kita melihat bagaimana Islam menanamkan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, ke dalam hati kepada penganutnya, untuk membiasakan diri menjalani tanggung jawab untuk diri sendiri. Bukan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Menjadi orang yang proaktif. Ya, ketika orang mengambil tanggung jawab untuk hidupnya, dia menjadi proaktif. Dia tidak menunggu. Dia tidak menjadi orang yang pasif. Dia bukan menjadi objek lagi, tapi dia adalah subjek. Maksudnya objek, bukan dia adalah subjek, adalah begini. Berapa banyak dari kita yang bertindak, tapi atas komentar orang. Ketika orang memotivasi, maka dia lari dengan kencang. Ketika kemudian dia dihina, dicemooh, dicela, dicaci maki, disudutkan, diintimidasi, terus dibuat dirinya ini terlihat seperti orang yang lemah. Kamu ini bodoh, kamu ini tidak punya bakat, kamu ini begini dan begitu. Kemudian dia terima semua masukan negatif tentang dirinya ini, dia tanamkan di dalam dirinya, dan dia setting dirinya, dia buat dirinya, memang saya ini orang bodoh, memang saya ini orang yang lemah, memang saya ini orang jelek, memang saya ini orang, terus semua nilai-nilai negatif dia tanamkan di dalam hatinya dan membuat dia untuk selalu memaklumi semua kegagalan dirinya. Ya, tidak tanggung jawab. Dia merasa kalau misalnya dia mengalami kegagalan dalam sekolah, dalam ujian, ya pantas lah, memang saya nggak punya bakat di matematika misalnya. Memang saya bodoh di sini, ya, sebagaimana kata guru saya, sebagaimana kata teman saya, atau sebagaimana kata ayah atau ibu saya bisa jadi, ya, sebagaimana kata lingkungan saya mengatakan bahwa saya tidak bisa seperti ini, maka memang ini bukan bakat saya, maka saya harus menghindarinya. Ini tidak bertanggung jawab. Dan apa jadinya ya ikhwatal iman jika orang-orang hebat yang sebagian penemuannya telah kita rasakan seperti Thomas Alva Edison dengan lampunya, ya, dan juga para ulama yang mereka menyusun karya-karyanya dan kemudian mereka merevisi karya-karya mereka. Contoh sederhana misalnya, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah menyusun kitab Ar-Risalah ini dua fase. Fase di Baghdad dan fase di Mesir dan fase di Baghdad. Dan ini dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau revisi, beliau perbaiki. Nah, ini ikhwatal iman, hasil karya beliau kita rasakan sampai hari ini. Demikian para ulama yang lainnya. Seperti misalnya Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, An-Nasai dan lain sebagainya. Al-Imam An-Nasai kalau tidak salah, beliau menyusun kitab sunannya ini berisi kurang lebih 8.000 hadis. Dan itu beliau menyarikan dari tidak kurang dari 500.000 hadis. Imam Bukhari dari 300.000 hadis yang beliau hafal, beliau menyarikan semuanya sampai tersisa 4.000 hadis dan ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ini dan itu dengan terus murajaah, perbaikan dan lain sebagainya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita coba bertanya, apakah para ulama itu tiba-tiba jadi ulama? Berapa banyak kita ini sekarang dicekokin dengan fenomena bahwa seperti dulu film Matrix ya. Matrix itu kan dikasih skill ini langsung bisa. Begitu, kalau salah begitu ya. Dikasih skill sport bisa.
bela diri Spontan langsung bisa. spontan bisa tanpa Instan, instan spontan tanpa menjalani proses. Emang ada yang manusia seperti itu? Ya, apakah misalnya nih siapa pemain bola misalnya Ronaldo, apa lahir-lahir sudah bisa nendang bola ngeguling bola sampai gawangnya? Yang jadi masalah mie instan aja harus ada prosesnya dulu Ustaz, sampai Iya. bisa dimakan. Nah gitu ya, mie instan saja. Instan yang enak pakai. dimakan harus ada prosesnya dulu Ustaz. Mie instannya nggak seinstan begitu gitu kan Iya, ya. dibuka Ada dulu. Nyalain kompor dulu, direbus dulu Ustaz. lebih gampang kurma daripada mie instan. Bener Ustaz. Iya, kurma buka langsung hajar gitu kan Iya. ya, nggak pakai dipanasin, nggak pakai apa Bener, gitu ya. Masya Allah. Saya ingat sampai sekarang sampai heran sih itu sih. Kenapa ketika terjadi bencana alam yang dikirim mie instan? Kan ngerepotin ini. Iya bener. Harus nyediain kompor, nyediain air. Padahal itu semuanya komoditi susah di masa Betul, betul. tempat pengungsian. Oh, saya kurma dan Kurma, siap saji mulai dari baby sampai nenek-nenek. Iya, nggak ada giginya. Iya. Nggak ada giginya, dia taruh di mulutnya lama-lama sampai hanyut itu. Iya benar. Subhanallah. Saya nggak ngerti subhanallah kenapa kok mie instan yang menjadi komoditi untuk korban bencana alam. Mana baru kepikiran Ustaz. Gitu Iya. ya. Kurma itu solusi luar biasa, memudahkan siapapun. Allah. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Demikian pula setiap orang. Saya ini mencoba misalnya olahragawan begitu ya. Antum tahu, Antum pernah ketika membaca sejarahnya sekilas saja membaca ceritanya Michael Jordan. Siapa Michael Jordan? Pebasket NBA, legend Legenda di NBA. basket Ustaz. Ya kan, basket luar biasa. Ternyata dia waktu sekolah ditolak di tim sekolahnya untuk main basket. Ya gitu kan. Waktu dia daftar NBA untuk pertama kali, sekali, dua kali, tiga kali ditolak dia. Nggak pantas dia masuk kelas itu. Oke. Subhanallah. Ini salah siapa? Yang nolak atau dianya? Kan gitu kan. Tapi ketika dia menyadari bahwa dia ditolak di klub sekolahnya, ibunya memberi motivasi kepadanya. Nah, kamu masih bisa ya. Lebih hebat dari itu kamu masih bisa. Maka dia mencoba sebelum masuk kelas, setiap pulang sekolah, dia latihan terus. Take responsibility for himself. Jadi menanggung tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab terhadap diriku. Ya. Dan kisah tentang Syekh bin Baz beberapa pertemuan yang lalu. Sebagaimana sampaikan bahwa Syekh bin Baz sebelum usia 20 tahun, usia 16 tahunan sudah sakit matanya. Menjelang usia 20 tahun buta beliau. Tapi bagaimana beliau kemudian menjadi seorang mufti. Mufti yang luar biasa. Di antara para ulama, seperti Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hazm, beliau ini belajar agama sudah hampir usia 30-an tahun. Yang sebelumnya awam banget. Menjelang 30 tahun karena tersinggung dengan satu sebab, membuat dia termotivasi untuk belajar agama dan kemudian mengambil tanggung jawab untuk dirinya belajar ilmu agama, sampai namanya disejajarkan dengan 4 imam madhab. Disejajarkan dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan kemudian madhab tersendiri mazhab Zahiri, di antara ulamanya adalah Ibnu Hazm al-Zahiri. Subhanallah. Disejajarkan namanya di antara para ulama madhab, padahal telat belajarnya. Tapi dia mengambil tanggung jawab untuk dirinya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menjalani segala kewajiban hidup ini, untuk kita mengambil segala tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Maka dalam kewajiban saja ada yang namanya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu ain? Kewajiban personal yang harus ditanggung oleh orang tersebut dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, kita barusan tadi sholat Isya. Hukumnya apa Isya? Fardu ain. Fardu ain, ya. Dan tidak bisa, ana malam ini lagi males, inti deh nyolatin buat aneh, gitu kan, nggak bisa begitu. Tolong deh, ana titip deh, gitu ya. Ntar ana bayar dengan Deona, gitu. Kan nggak bisa begitu kan. Tetap fardu ain, mau kita orang males, mau kita orang giat, tetap kita wajib menjalankan tanggung jawab tersebut. 5 kali sehari. Ini terkait dengan sholat. Belum lagi fardu ain terkait diri kita sendiri, seperti kewajiban belajar dan menuntut ilmu. Kewajiban untuk memiliki beberapa sifat-sifat dasar yang harus ada pada diri seorang muslim. Ikhlas, sabar, tawakal kepada Allah. Ini kewajiban-kewajiban. Karena kewajiban itu bukan terkait dengan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh anggota tubuh kita saja. Tapi ada kewajiban-kewajiban dalam hati, kewajiban-kewajiban lisan, kewajiban-kewajiban anggota tubuh.
Kewajiban lisan diantaranya apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkata jujur dan banyak hal yang lainnya yang merupakan kewajiban lisan. Amar ma'ruf dan nahi munkar, mengingatkan kepada hal yang baik, memperingatkan dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ini kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan secara fardu ain untuk lisan, untuk hati, dan untuk anggota tubuh kita. Belum lagi kewajiban yang sifatnya sosial. Bakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua memiliki 10 orang anak, kewajiban berbakti itu kepada anak yang mana? Yang 1, yang 2, yang 3, yang 5, yang 7? Atau semuanya? Semua wajib fardu ain. Ya, tidak bisa karena alhamdulillah abang anak dari nomor 1 sampai nomor 7 udah bakti anak yang durhaka deh gitu misalnya. Kan nggak bisa seperti itu. Ini fardu ain, sifatnya fardu ain. Kewajiban take responsibility, tanggung jawab yang tidak bisa ditugaskan, diwakilkan kepada orang lain. Ya, membuat kita ini harus menjadi orang yang penuh pertanggungjawaban terhadap diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anehnya, ketika kita menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, kita diciptakan oleh Allah ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, diberi misi menjadi orang-orang penting bagi kita semuanya. Semua tugas-tugas itu diperintahkan kepada kita untuk menjalaninya. Namun berapa banyak dari manusia menjalani hidup ini menurut apa kata orang. Dan dia ketika melakukan tindakan-tindakan yang salah, kemudian dia menisbatkan kesalahannya kepada orang. Pertanyaannya sederhana begini. Sebagai contoh misalnya. Orang yang bunuh diri karena dibuli misalnya. Dia bunuh diri karena dibuli. Apakah boleh dia nantinya di akhirat? Ya Allah, saya bunuh diri karena dibuli oleh lingkungan saya. Suami saya atau mantannya begini, istri saya begini, saudara saya begini, orang tua saya begitu. Ya, karena saya sudah sangat tidak kuat ya Allah, maka saya bunuh diri. Maka harap maklum. Apa boleh begitu? Harap maklum kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan masukkan saya ke neraka karena hal tersebut. Ya tidak bisa. Ya. Karena hidup, ketika kita berkomitmen untuk hidup adalah komitmen untuk menjalankan amanah. Ya, komitmen hidup itu komitmen untuk menjalankan amanah. Amanah kepada siapa? Kepada diri kita yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kita nggak minta lahir jadi laki-laki. Seperti ukhti juga nggak minta untuk terlahir sebagai wanita. Ya, dan ada anak nggak minta loh jadi perempuan. Anak kalau boleh pengennya jadi laki atau sebaliknya. Yang laki pengennya jadi perempuan. Ya, ini sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan amanah kepada kita. Dan inilah hidup yang membuat kita, kalau kita menyadarinya, harusnya kita bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 72, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, tapi mereka tidak mau memikulnya. Mereka takut untuk memikul amanah ini. Namun manusia memikulnya. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sangat zalim dan sangat bodoh. Amanah apa itu? Amanah segala kewajiban agama. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wal amanatu ta'ummu jami'a wadha'ifid dini 'ala sahih min al-aqwal. Jadi pendapat yang paling sahih bahwa amanah itu mencakup semua kewajiban agama. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Dan amanah itu, ya otomatis ketika seseorang diberi amanah dan dia bagus menjalankan amanah itu, maka dia berhak untuk mendapatkan reward, penghargaan. Ya, maka dia mendapatkan surga, mendapatkan fasilitas kenikmatan yang luar biasa. Namun konsekuensi sebaliknya, ketika dia gagal memikul amanah itu, maka dia harus berhak untuk menanggung konsekuensinya, hukumannya, punishment, hukuman terhadap kegagalan dirinya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, segala apa yang Allah sematkan pada diri kita semuanya adalah amanah. Ya, mata itu amanah, telinga itu amanah, lisan ini amanah, perut ini amanah, tangan dan kaki itu amanah, dan kemaluan juga amanah, yang semuanya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah menempatkan atau menjalankan amanah ini sesuai dengan benar, atau kita mengkhianati amanah itu? Yang harusnya komitmen kita adalah tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang maksiat dan dosa. Dan
tidak ada excuses, tidak ada alasan-alasan. Ya tidak ada karena saya begini, karena saya begitu, maka harap maklum kalau saya menjadi orang yang mager misalnya. Ya kalau saya tidak melakukan apapun, ya karena memang sudah diambil alih oleh orang tua saya, oleh ini, oleh itu, dan sebagainya. Atau karena suasana hati saya yang sedang kalut dan galau seperti ini, saya tidak bisa melakukan ini dan itu, maka harap maklum dengan kondisi saya yang saya tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bertanggung jawab dengan kondisi yang ada. Padahal ketika mereka-mereka yang merasa bahwa hidup ini begitu peliknya, begitu merepotkannya, begitu susahnya, ketika dia merasakan bahwa waduh, tanggung jawab banyak banget ya, luar biasa. Contoh yang paling sederhana. Kita kebetulan ingin membersihkan rumah yang berantakan. Rumah yang berantakan, posisinya begini, begitu, dan sebagainya. Satu di antara dua yang bisa kita lakukan. Satu, kita diam melihat ini, ya Allah, kotoran dari ujung langit sampai langit sampai lantai, dinding, semuanya, meja, kotoran ini dan itu. Terus kemudian kita meratapi nangis kita, meratapi nasib kita, menangisi nasib kita. Ya Allah, ini betapa susahnya, begitu kompleksnya masalah ini. Atau kita mulai mengambil langkah-langkah kecil, perlahan, ya. Dari setengah meter ke 1 meter, dari gelas-gelas kecil, dari sendok-sendok kecil dan lain sebagainya. Kemudian kita secara perlahan mengambil tanggung jawab untuk membersihkan itu semuanya. Dan ternyata subhanallah begitu saja. Ya, bukan menjadi beban pikiran yang berat. Berapa banyak masalah hidup ini menjadi berat karena kita tidak mengambil tanggung jawab terhadap masalah tersebut. Namun ketika kita mencelupkan tangan kita, menceburkan diri kita terhadap masalah tersebut, dan kemudian mencoba menghandle masalah ini, mau urusan pribadi, ya, mau urusan pekerjaan. Ketika kita menghadapi, wah ribet banget ini pekerjaan karena banyak masalahnya begini dan begitu, kita menghadapi investor yang emosional, temperamen, misalnya kita menghadapi partner yang seperti ini dan itu. Seringkali bayangan-bayangan ini ketika kita tidak mengambil langkah dan tindakan menjadi demikian luar biasa besarnya. Namun ketika kita mulai mencoba mengontak, membicarakan ini, menyampaikan kendala-kendala yang ada, walaupun belum tahu ada solusinya atau apa, ternyata dari situ terjawab. Ternyata setidaknya ketika dia membuka dirinya untuk mengambil langkah untuk proaktif, ternyata masalah itu menjadi ringan dan semakin ringan. Dan ini berlaku dalam segala aspek hidup, termasuk urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ketika kita merasa sedemikian kompleksnya masalah kita, ya mulai dengan apa yang kita bisa lakukan. Sholat wajib 5 kali sehari, Allah menunggu kita. Ya, kalau misalnya tadi bolong tidak bisa sholat isya, besok ada sholat subuh, kemudian zuhur dan seterusnya. Ini ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, menanamkan kepada kita bahwa seorang muslim adalah seorang yang proaktif. Muslim ini tidak menunggu. Muslim ini selalu melakukan hal yang terbaik. Sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara manusia ada orang-orang yang Allah subhanahu, inna minan nas man ja'alahu Allahu mafatihan lil khair wa maghaliqan lisyarr, wa inna minan nasi man ja'alahu Allahu mafatihal syarr wa maghaliqan lil khair, fatuba liman ja'alahu Allahu mafatihal khair wa wailun liman ja'alahu Allahu mafatihal syarri wailun lahu wailun lah. Nabi SAW bersabda, di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dirinya sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Dan di antara manusia ada yang menjadi kunci pembuka hal-hal buruk dan penutup hal-hal yang baik. Nah, beruntunglah orang yang Allah jadikan dia sebagai kunci pembuka hal-hal baik dan penutup hal-hal buruk, dan merugilah dia orang-orang yang menjadi kunci pembuka hal-hal buruk dan penutup hal-hal kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk menjadi pelopor kejahatan pun butuh proaktif. Pelopor penjahat ini kudu proaktif, nggak bisa dia diam-diam menjadi penjahat paling top, nggak bisa. Ya, namun pilihannya antara menjadi orang yang paling baik, yang terbaik, dengan proaktifnya dia bertindak yang sebisanya yang bisa dia lakukan, walaupun sebatas dirinya, berdamai dengan dirinya, dengan segala hal-hal buruk yang ada, mungkin perangainya dan lain sebagainya. Dia mencoba untuk memperbaiki diri sampai dengan lingkungannya dan yang lain sebagainya. Atau pilihan kedua, dia do nothing, tidak melakukan apapun, diam saja.
hanya meratapi masalah yang ada, tidak mengambil tanggung jawab dan kemudian lari dari tanggung jawab, ya, menghindar ini dan itu, mencari pemakluman terus terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan tidak mencoba untuk belajar. Padahal siapa yang membatasi kita untuk bisa terkait tentang sesuatu? Ini pelajaran yang luar biasa sebetulnya, bahwa kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada manusia. Ini sama semuanya. Sampai anak membaca beberapa buku-buku psikologi modern yang menjelaskan bahwa bakat itu pada dasarnya bukanlah suatu bakat. Bakat itu pada dasarnya adalah kemampuan yang terus diasah sehingga orang mengatakan si fulan berbakat. Benar, iya. Ada teori dia jika ingin expert di satu bidang lakukan selama 3.000 jam. Ya, 3.000 jam. Ada bilang 10.000 jam, ada 3.000 jam, ya, 10.000 jam gitu kan ya. 10 jam dibagi per harinya lakukan satu bidang itu tersebut berulang-ulang kali setiap hari. Nah, itu kan artinya pembiasaan. Iya, ya. Betul. Mau apapun itu. Misalnya ada di antara kita yang ingin jago main bola misalnya. Ya, main bola. Tapi belum pernah pegang bola. Coba mulai hari ini, tiap hari pegang bola, tendang bola, latihan bola, tiap hari. Selama 3 bulan ke depan. Insya Allah ceritanya beda. Iya kan? Ceritanya bakal beda. Yang tidak bisa misalnya dalam hal apapun ini. Mau termasuk juga di dalam masalah ilmu agama. Ustaz, ilmu agama sedemikian luasnya, besar dan lain sebagainya. Bagaimana? Dari mana kita memulainya? Yang paling mendasar dijelaskan oleh para ulama, mulai dari akidah. Buku akidah sedemikian banyaknya. Mulai yang paling simpel dan sederhana. Al-Usulul Thalathah misalnya. Ngaji Usulul Thalathah, 3 landasan dasar utama ini. Kemudian meningkat. Dari yang terkecil. Sedemikian banyak ayat Al-Quran. Coba misalnya tiap hari baca 1 ayat Quran dan tafsirnya. Baca 1 hadis dan syarahnya. Insya Allah 1 tahun 365 ayat yang antum baca ayatnya dan tafsirnya. Dan 365 hadis yang antum baca hadisnya dan syarahnya. Insya Allah tahun depan nggak nunggu 2, 3, 4, 5 tahun sudah jadi khatib. Ya kan itu ya. Sudah ngajar. 365 ayat Quran plus tafsirnya. LC langsung ceramah. Nah, itu kan. Insya Allah banyak LC yang kepikiran. Masya Allah nih orang luar biasa nih. LC ya langsung ceramah. Gitu kan. Antum bisa Masya Allah. Dan ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ketika melihat ya ada beberapa penelitian tentang orang-orang yang dibiasakan melakukan hal-hal baru yang sebelumnya dia tidak bisa. Membiasakan hal baru yang sebelumnya dia tidak bisa dan bahkan merasa tidak bisa. Contoh misalnya, pelajaran yang paling mengerikan ketika kita sekolah pelajaran apa biasanya? Matematika, sepakat ya, Masya Allah. Anak dulu paling cinta matematika. Pecinta matematika ya? Begitu ya? Pakai lidah keluar itu kenapa? Ya kan? Tapi coba, anak sendiri mengalami hal yang sama. Tapi kemudian anak coba, bagaimana melakukan pendekatan yang berbeda. Ya, mencoba mencari beberapa buku yang menarik. Sampai anak pernah punya judulnya Setan Angka, komik matematika. Masya Allah. Komik matematika judulnya Setan Angka. Bagaimana cerita itu, subhanallah. Bagaimana membuat orang yang ketakutan istilahnya momok matematika ini kemudian menjadi asik dan kemudian belajar bagaimana trik menghitung, menambah, mengurangi, mengali, kuadrat dan yang lain sebagainya. Jadi menjadi sebuah habit juga, sampai kita ngelihat plat nomornya orang kita kuadratin gitu. Oh ini begini. Tapi ngitungnya kita belajar untuk ngitung ke sana kemari. Ternyata dari ketakutan jadi keasikan. Itu bisa ketika ketemu kuncinya. Bagaimana menemukan kunci itu? Harus memiliki optimisme, selalu optimis. Ya, seringkali ketika belajar, contohnya anak-anak yang sedang belajar atau mahasiswa dan lain sebagainya. Ketika membaca materi di satu buku, pelajarannya, materi tentang apa, fisika kah, kimia kah, dan yang lain sebagainya, dia baca sekali, 2 kali, dengerin penjelasan guru, tanya ke teman, nggak nyambung, nggak mudeng. Apa yang harus dilakukan? Cari alternatif materi dari buku lain misalnya.
Atau dari link YouTube lain misalnya, tentang materi ini yang menjelaskan siapa orang lain gitu, dengan audio, dengan visual yang ada. Ternyata beberapa materi fisika ini menarik sekali kalau kita simak dari pakar-pakarnya yang benar-benar pakar, bukan yang setengah-setengah. Dosen SAG gitu ya, guru SAG disuruh ngajar fisika di sekolah gitu kan ya. Kan repot. Ya, sarjana agama gara-gara guru fisikanya nggak ada diminta untuk ngajar fisika. Akhirnya ya sudah, terima saja penjelasan seperti ini gitu kan, jadi kerepotan. Ini gimana nyambungnya gitu kan. Sampai kita coba misalnya di antara teori yang paling susah dicerna dan paling fenomenal, termasuk yang paling fenomenal dalam teori fisika itu teori relativitas Einstein. Gitu kan ya. Teori relativitas Einstein. Ternyata kalau kita mendengarkan atau membaca penjelasannya Einstein untuk teori tersebut, lebih gampang didengar dan dipahami ketimbang guru fisika kita. Gitu. Ternyata seperti itu. Kalau kita, memang kuncinya ini cari ahlinya. Bener. Ya, bagaimana menemukan orang yang ahli itu sehingga dengan demikian mereka bisa menjelaskan materi yang pelik dan rumit dan ribet ini kepada seorang anak TK dan anak TK itu paham, itu ahli. Nah, itu ahli begitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Dan contoh materi-materi yang kita bahas ini, buat anak pribadi materi yang relatif cukup baru karena kita mengaji materi yang sifatnya ini tidak murni bicara tentang Quran, sunnah Nabi SAW, tapi mengkombinasikan dalam banyak hal. Ya, itu ya jelas otomatis untuk menyiapkan materi seperti ini, misalnya sedikitnya 3, 5, 7 buku. Sana kombinasikan dari sana dan sini untuk supaya materi ini tidak kosong begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan sampai cuman sekedar motivator saja, motivasi yang disampaikan motivator saja, karena motivator ini seringkali menyampaikan hal-hal yang bersifat motivasi tapi dianya sendiri tidak termotivasi untuk dirinya. Ya, mengajarkan kamu harus keluar dari zona nyaman, dianya sendiri nyaman sebagai motivator doang. Iya, nggak keluar dari zona nyamannya. Terus, ya apa yang ente ajarin gitu, gitu kan? Nah, ini sekedar contoh ya, bukan kritikan kepada siapapun. Cuma yang mungkin nyadar-nyadar aja gitu. Yang penting adalah kita bagaimana mengambil tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah Ustaz, ini benar-benar penting banget buat kita teman-teman. Masya Allah. Buat pengembangan diri gimana jadi orang yang nggak ya berserah gitu aja Ustaz, ya nggak ngapa-ngapain tapi nggak ambil andil ya Ustaz. Ya, tidak bertindak, tidak mengambil langkah. Baik, nih mempersingkat waktu dan yang di materi yang udah dikemas sama Ustadz sampai 5-7 buku Ustadz untuk materi Insya Allah. ini Ustadz. Iya, rata-rata begitu. Bersyukur banget kita teman-teman bisa ada waktu yang diluangkan oleh Ustadz Aldi Hafizahullah. Jazakumullah khair Ustadz. Masya Allah. Jadi waktunya kita sekarang langsung sesi tanya jawab aja Ustadz ya. Silakan teman-teman yang mau tanya di Jakarta Mengaji di live Instagramnya langsung tulis komentar aja yang kalau bisa berhubungan dengan tema. Jadi Clubhouse bisa langsung angkat tangan dari sekarang. Silakan yang di komentar dulu ya. Di live dulu, IG. Oh ya, sambil nunggu banyak yang nanya Ustaz. Nih di depan kita ada kopi Ustaz. Ustaz ada Turkish kopi, ada Syaya Deni Ustaz. Iya, Masya Allah. Ini Anda minumin terus dari tadi, enak nih. Turkish kopi tadi Anda udah coba sedikit, itu ada wangi rempahnya gitu Ustaz. Ada rempahnya. Kapulaga. Iya, Masya Allah. Ajib. Ada manisnya juga, jadi cocok yang buat ada orang mungkin sebagian sana takut kopi karena takut pahit Ustaz. Itu ya, padahal dengan pahitnya kopi kita mempelajari manisnya hidup. Gitu. Masya Allah. Mungkin karena dia, atau juga mungkin, ini kan dunia harusnya manis dan menyilaukan. Manis dan hijau gitu. Masa nggak manis nih gitu. Dan ini nih Syaya Deni yang manis nih. Ini teh susu, tapi ada rempahnya kapulaga. Coba Ustaz ya. Silakan. Enak Ustaz. Ini jadi ternyata Arab Bite. Ya. Ini salah satu restoran saudara kita yang ada di Kelapa Gading. Ini Masya Allah baru buka nih ternyata. Ini ada restoran Arab, makanan Arab yang pastinya enak dan murah. Insya Allah murah meriah, ada buka di Kelapa Gading, Jakarta Utara aja teman-teman. Yang di daerah Jakarta Utara nih. Nah tuh fotonya udah menggugah sekali nih Ustaz. Masya Allah. Kelapa Gadingnya di mana? Langsung aja nih mungkin dekat Pulau Gadung atau di Instagramnya ketik Arab Bite ya. Jalan Pemuda. Arab Bite. Bisa juga ada di GoFood, langsung search aja. Yang daerah Kelapa Gading nggak jauh. Ada di GoFoodnya juga yang harus kesana ya. Aja. Gimana Akmin? Kita langsung baca satu-satu pertanyaannya. Wah udah banyak banget nih Masya Allah.
Gimana Ustaz? Ustaz ada waktu mau kita jawab berapa pertanyaan Ustaz? Sebisa yang Sebisa, bisa. Ustaz. Insyaallah. Bismillah. Pertama dari Niga Virgo Nia Siregar. Nah, Ustaz, cara mudah memperbaiki bacaan Al-Quran gimana ya? Susah banget zaman sekarang cari circle yang khusus ngaji Quran tanpa ninggalin aktivitas harian atau kerja. cara mudah untuk melancarkan bacaan Al-Quran, mudah memperbaiki ya bacaan Al-Quran. Begini, yang pertama kalau yang memang seharusnya memperbaiki bacaan Al-Quran harus ada gurunya. Ya, ada gurunya di sini. Masya Allah. Silakan. Perkenalkan diri. Harus ada gurunya. Dengan adanya guru itu memperbaiki pronunciation kita, bagaimana pengucapan, tajwidnya dan lain sebagainya. Ya, harus walaupun sepekan sekali harus ada guru yang memperbaiki bacaan Al-Quran, walaupun sepekan sekali. Dan ana yakin sesibuk apapun Anda, ana yakin insya Allah pasti ada waktu, walaupun secara online. Sekarang ini tidak harus mendatangkan ustadz itu secara tatap muka datang ke rumah kita. Ya, bisa jadi kita janjian dengan beliau untuk membuat Google Meet misalnya atau Zoom meeting dan yang semisalnya dengan segala fasilitas yang ada. Kita membaca Al-Quran diperbaiki oleh beliau dan seterusnya. Itu mungkin bisa dilakukan seperti itu. Dan yang kedua adalah dengan menyimak qiraah dari qari-qari yang memang standar rujukan, ya, seperti Muhammad Ayyub Al-Khusari dan yang sebagainya, ya, dan yang sebagainya, mendengar Ali Al-Hudzaifi, ya, mendengarkan qiraahnya mereka dan mencoba menyesuaikan bacaan kita dengan qiraah mereka. Dengan terbiasa mendengarkan bacaan-bacaan yang mujawwad, yang tajwid ini dengan benar, ya, itu akan melatih kita untuk terbiasa mengucapkan baca ayat-ayat tersebut dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua langkah itu harus ada guru, dan yang kedua sering dengerin murattal Al-Quran dari para masyayikh yang memang sangat bagus tajwidnya, dan kita berusaha untuk menanamkan itu di dalam benak, di dalam alam bawah sadar kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada guru, kalau bisa online, boleh kita sebutkan Ustaz nih, salah satu gurunya. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari David Irfan 469. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya tapi di luar tema. Dalam Islam sebaiknya kan istri ikut suami. Sebelum nikah tuh ada perjanjian antara ortu bahwa suami ikut aku ke rumah ortuku. Tapi suami pengen ngajak aku kerja keluar kota gitu. Sebenarnya aku pengen banget menurut suami. Terus? Tapi karena perjanjian itu, aku takutnya ortuku nggak setuju. Terlebih ibuku kalau marah, omongannya suka nggak kekontrol, takutnya terucap kata-kata yang nggak baik. Dan setiap kata orang tua adalah doa yang mudah terkabul. Baiknya gimana ya Ustadz? Allah barik fiik. Nah, memang perjanjian atau komitmen sebelum pernikahan seperti yang tadi disampaikan mengenai bahwa nanti saya tinggal di rumah fulan atau fulana, itu adalah perjanjian yang mengikat. Sebetulnya adalah perjanjian yang mengikat. Kecuali salah satu pihak mengikhlaskan untuk melepas komitmen tersebut. Jadi ketika anti melihat bahwa suami anti kerjanya di luar kota atau di luar pulau, dan ini mau tidak mau, apakah pilihannya adalah suami tetap tinggal di rumah mertua, di rumah mertuanya, di rumah orang tua anti, tapi jobless, tidak ada pekerjaan, sehingga apapun itu adalah baik support oleh orang tua anti, atau dia menjadi seorang kepala rumah tangga yang mandiri dan menanggung full tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang harusnya setiap orang tua yang wise, yang bijak, ya, yang paham akan kondisi bagaimana kehidupan berumah tangga, dia akan memilih posisi yang kedua. Bagaimana anaknya atau menantunya bertanggung jawab full terhadap keluarganya. Walaupun itu konsekuensinya adalah memutus komitmen yang telah dibuat sebelum pernikahan. Harusnya seperti itu. Dan wallahu a'lam bishawab. Di samping anti mungkin terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan petunjuk yang terbaik dalam konteks ini, kemudian juga berbicara dengan cara yang baik dengan orang tua atau dengan orang-orang yang orang tua mau mendengarkan. Ya, tidak harus dari anti kepada ibu, tapi bisa jadi saudara ibu misalnya atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Atau yang disegani oleh ibunya. Ya, yang disegani. Mungkin abang ibunya punya kakak cowok gitu Ustaz. Iya, atau ustadz kampungnya misalnya. Oh iya benar. Iya, begitu. Gitu ya. Insya Allah menjawab. Selanjutnya Nur Raslini, silakan. Kita nyalakan dulu.
Boleh dong minta air putih. My email. Silakan Pak Nur. Salah. Suara Ana terdengar. Terdengar, alhamdulillah. Bismillah. Bismillah, Ustaz Ana izin bertanya. Kan kita itu sesama muslim itu kan harus saling menasihati. Jadi Ana itu punya teman gitu kan. Dulu sama-sama kajian, pakaiannya itu Masya Allah lah bagus. Namun sekarang itu Ana lihat itu bukan seperti dia, udah sampai dia membuka auratnya gitu. Nah, Ana ingin menasehati, tapi Ana takut buat dia itu kesal ataupun sakit hati. Jadi bagaimana cara kita menasehatinya itu biar dia itu nggak kesal sama kita gitu. Allah barik fiik. Nah, jadi bagaimana caranya kita menyampaikan nasihat kepada seseorang dan membuat orang itu bisa menerima dan tidak kesal dengan nasihat kita. Perlu dipahami bahwa nasihat sesuai dengan namanya, nasihat itu adalah pesan yang disampaikan, yang kita sampaikan demi kebaikan orang lain. Itu nasihat. Kita tidak punya kepentingan pribadi di dalam apa yang ingin kita sampaikan. Full kita menginginkan orang itu menjadi lebih baik. Nah, karena konteksnya adalah untuk membuat orang itu menjadi lebih baik, maka kita akan berusaha mengemasnya dengan cara yang terbaik. Tapi sadari, yakini bahwa ketika di dalam hati kita, setiap kita mau mencoba mengemas bagaimana menasihati seseorang dengan sebaik apapun itu, sebaik apapun nasihat ini, karena seringkali kadang menyinggung ego seseorang, pasti ada reaksi yang kurang baik dari orang tersebut. Dan itu adalah wajar. Itu adalah hal yang biasa. Ketika ada penolakan dari seseorang karena nasihat yang kita sampaikan. Bukankah kita sendiri ketika mendapatkan nasihat terbaik misalnya, bisa jadi dari ayah atau ibu kita tidak selalu terima? Ya kan? Orang tua kita sendiri yang tidak punya motivasi tertentu terhadap diri kita, ayah atau ibu kita. Ketika menyampaikan pesan-pesan tertentu bisa jadi kita memprotes terhadap nasihat-nasihat tersebut. Jadi namanya nasihat memang tujuan utamanya adalah memperbaiki dan menginginkan kebaikan bagi orang yang kita beri nasihat. Ya, namun jangan pernah berharap orang itu sama sekali tidak tersinggung. Karena ketika kita berupaya untuk bagaimana caranya supaya tidak pernah menyinggung hatinya sama sekali, maka sama saja kita ingin mendiamkannya di dalam kesesatan. Dan itu adalah suatu kejahatan. Niat baik anti, barakallahu fiik, untuk membuat dia kembali menjadi yang lebih baik, itu adalah suatu kebaikan. Mendiamkannya di dalam kesesatannya, suatu keburukan. Nasihat anti adalah pesan kebaikan. Bukan untuk menyakitinya. Hanya untuk menunjukkan kamu sedang luka, sadari. Jangan sampai lukamu semakin parah. Coba segera diobati. Itu tujuannya. Karena seringkali banyak orang-orang yang terluka. Imannya, akidahnya, ibadahnya kepada Allah. Tapi dia tidak menyadari sedang terluka. Dan ini adalah kondisi parahnya iman. Dan itu harus memberitahu kepada mereka. Kamu sedang sakit. Obati. Dan terkadang ketika seseorang itu menyadari dirinya sakit, baru dia merasakan dia sakit. Dan ini terkadang membuat orang itu tidak nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Gimana? Kak Nur menjawab ya, insya Allah ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, Ustaz, kita lanjut tanya jawab atau langsung sesi kuis, Ustaz? Masih ada lagi pertanyaan? Masih banyak, Ustaz. Mana? Oh, Umairah _Sika, Bismillah Ustaz, afwan, pekerjaan adalah amanah. Bagaimana cara menyikapi jika ada yang mengeluhkan dan tidak bekerja dengan sungguh-sungguh? Yang mengeluh dan tidak bekerja, benar. Pekerjaan itu amanah. Maka harus dijalani sesuai dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ini perbedaan sikapnya Muslim dan orang-orang kafir. Muslim itu melihat bahwa apa yang ada pada dirinya adalah amanah. Bukan sekedar amanah dari atasan kepada bawahan, dari pemilik perusahaan kepada karyawan. Tapi lebih besar dari itu. Bahwa ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu ketika kita menyadari bahwa apa yang sedang kita pegang saat ini, apakah itu pekerjaan, profesi dan lain sebagainya, itu amanah, maka kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Berusaha seperti itu, dan hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berusaha membiasakan hal-hal baik untuk bertanggung jawab, mengambil
pertanggungjawaban terhadap setiap amanah yang Allah bebankan. Ya, contoh terkait dengan karyawan dan atasan. Misalnya antum memiliki atasan yang kalau di istilah mahasiswa dosen killer gitu ya. Ini atasan kita lewat aja kena bau kita langsung ngomel dia misalnya gitu ya. Belum lagi ngelihat laporan kita. Kita lewat aja siapa lewat ini begitu kan ya. Misalnya kita menghadapi yang seperti itu. Misalnya dia memberikan amanah tertentu, tugas tertentu. Ya. Dan kemudian dia minta dari tugasnya ini, dia minta tolong kerjakan ya. Dengan misalnya kapasitas nilai 100 misalnya. Terus kemudian kita mencoba menyajikan tugas itu dengan nilai 120. Kira-kira dia bakal killer atau tidak? Ya kan? Dia menuntutnya 100. Tapi kita kasih 120. Kira-kira bagaimana? Puas, Ustaz. Dia akan lebih-lebih dari puas. Betul. Ya kan? Nah itu diantara kuncinya ketika misalnya ada sebagian orang, misalnya ketika dia menghadapi dengan atasan yang misalnya banyak tuntutan, kita berikan melebihi tuntutan yang dia minta. Dan itu akan membuat dia menjadi lebih lunak. Wallahu a'lam bishawab. Sifat manusia insya Allah dalam konteks ini tidak jauh beda. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Lanjut Ustaz. Satu lagi. Satu lagi. Apa jawab? Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, Ana juga ngerasain sebagaimana motivator yang Ustaz contohkan. Terkadang Ana terlihat pandai menasihati orang lain tapi tidak untuk diri sendiri. Apakah ini suatu kesalahan pada diri sendiri ataukah bagaimana Ustaz? Apa kiat-kiat yang harus dilakukan untuk tidak lagi seperti itu? Syirkon qabla barakallahu fikum. Allah wa fiik barakallah. Memang setiap kita seperti kata pertama bahwa lebih gampang ngomong daripada menjalankan. Yes, Yang seperti itu kan, ngomong ini gampang tapi menjalankannya ini tidak mudah. Tapi alhamdulillah kita umat Islam, walillahil hamdu wal minnah. Muslim ini alhamdulillah Muslim ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu tidaklah dikatakan seorang muslim yang hebat itu ketika dia memiliki gelar yang panjang. Dia pakar keislaman tapi nggak pernah sholat. Ya. Profesor, dokter, dan lain sebagainya di belakangnya MA, LC, apalagi gitu ya. Ketika dia, ini pakarnya Islam, tapi nggak pernah sholat, ya bukan Muslim, begitu kan? Muslim itu iman dan amal soleh. Ini untungnya kita Muslim ini, bahwa standar keislaman itu ikhwatal iman bukan dilihat sehebat apa ilmu seseorang, tapi bagaimana praktiknya, bagaimana dia menjalankan ibadahnya. Bagaimana dia menata akhlak dan sikap dan perilakunya. Itu yang dikatakan sebagai Muslim. Nah, ketika kita menjadi bahwa Islam itu tidak menuntut kita untuk seseorang itu ahli dalam banyak ilmu agama, tapi lemah di dalam praktek dan amal ibadah. Malah kita dituntut untuk mengamalkan amalan-amalan yang sedikit tapi secara rutin itu jauh lebih baik ketimbang banyak tapi jarang-jarang. Khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang rutin walaupun sedikit. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan itu sedikit tapi rutin itu mengajarkan kepada kita untuk membiasakan berbuat atau beramal dari yang paling remeh. Mulai misalnya kita memperbaiki jam sholat wajib kita misalnya. Misalnya dari yang wajib-wajib saja. Sholat 5 waktu. Oh, jam subuhnya sering telat. Coba deh, anak perbaiki, anak majuin supaya nggak telat-telat lagi sholat subuhnya. Zuhurnya bagaimana, asarnya, maghrib, isya. Bertahap. Kemudian ketika kita bisa memperbaiki dari itu secara rutin dalam kurun waktu tertentu, sepekan, 2 pekan, 3 pekan, sebulan misalnya. Setelah itu tambah lagi. Ya, zikir sesudah sholat. Selama ini salam langsung lari dari sejadah begitu ya. Nah, kemudian sekarang coba deh subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Terus dikembangkan seperti ini. Untungnya Islam itu selalu mengiringkan antara ilmu dan amal. Itulah alamat, itulah ciri dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada mereka. Ya, ciri yang siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Yang Allah anugerahi ilmu dan kemudian dia mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallah khair. Baik, Akhmin, kita langsung lanjut aja ke sesi terakhir, sesi kuis. Masya Allah, ini ada 3 hadiah. Yang pertama dari Deona, Ustaz. Dari deodoran antiperspiran whitening. Masya Allah, Masya Allah. Mana kehabisan pertanyaan gimana? Masya Allah. Baik.
Ana mengajukan pertanyaan tentang Al-Quran coba ya. Hal yang nyambung ini antara Al-Quran dan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kedua turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan itu, yang kedua, ya ayat atau surat yang kedua kalinya, bukan yang pertama kali. Pertama kali sudah tahu ya. Surat apa itu? Al-Alaq, Iqra. Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama turun. Nah, yang kedua apa? Ya. Yang jawab Ustaz. Wisnu Maulana Al-Mursalat. Belum. Bukan. Ya. Al-Mudaththir. Ada sahih. 107. Nah, barakallahu. Barakallahu fiik Fatki. Selamat mendapatkan hadiah Diona. Ya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Itu yang pertama, yang kedua kali turun dari Al-Qur'an, surat Al-Mudaththir. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jangan lupa di capture jawabannya yang ada di kolom komentar live-nya. Kirim ke admin DM Jakarta Mengaji, tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Ke DM Jakarta Mengaji ya, jangan lupa. Silakan Ustaz, pertanyaan kedua, hadiah dari Ifah Deli Ustaz. Nah. Ini untuk di Clubhouse yang kedua. Oh, teman-teman yang di Instagram kalau mau yang dapat hadiah yang kedua, hampir ke Clubhouse Jakarta Mengaji. Ada satu surat di dalam Al-Quran. Surat ini turunnya persis ketika, artinya gini, sebab turunnya ini diantaranya adalah karena beberapa hal-hal negatif yang dicemoohkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai digambarkan bahwa kamu seperti sudah ditinggal oleh jin atau setan yang biasa merasukimu, ya, sehingga membuat Nabi SAW galau. Dan kemudian turunlah surat ini, yang di dalam surat itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan motivasi yang luar biasa kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak mengacuhkan, bukan membuat kamu tidak menyepelekanmu. Dan di dalam surat itu malah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan beberapa nikmat yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah sampaikan, bukankah dahulu kamu tidak tahu keimanan dan kemudian Allah berikan petunjuk kepadamu? Bukankah dahulu kamu adalah miskin dan kemudian Allah berikan kecukupan kepadamu? Ini surat apa? Oke. My mode. Silakan. Surat apa itu? Silakan Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya pelan nih. Bisa dideketin lagi atau nggak pakai headsetnya dicopot? Halo? Suaranya belum ada muncul nih. Mirza? Halo Mirza. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, jelas sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat apa? Surat Hujurat, Ustaz? Bukan. Belum tepat. Bukan. Belum tepat. Suratnya ada di juz 30, nggak jauh-jauh. 30. Masya Allah. Iya, anak kasih clue-nya lagi. Type yang lain, silakan. Diturun dulu ke Mufti Audience ya. Siapa? Siapa? Ahmin? Rahmadani Nur Maghfirah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ad-Duha. Allah ibarik fik. Naam. Sahih. Surat Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan seterusnya sampai akhir. Benar, surat Ad-Duha. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selamat Ramadhani. Jangan lupa di capture di layar Clubhouse-nya dan di DM ke Ahmi Jakarta Mengaji, ke IG-nya. Tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphonenya. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz, ketiga untuk di Instagram lagi ya, Tur ya? Naam. Untuk di Instagram, ayo. Silakan Ustaz. Baik. Pertanyaan yang terakhir nih. Ya, Iya, Ustaz. yang terakhir nih. Tadi terkait dengan surat Ad-Duha. Nah, ada satu surat yang sebab turunnya adalah karena sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang karena sakitnya itu kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun dan membacakan 2 surat ini kepada Nabi SAW, dan dengan itu alhamdulillah dengan diruqyah dengan 2 surat ini Nabi SAW sembuh dari sakitnya. Surat apa itu? Bukan Anda kan yang ditanya. Ya, surat apa itu? 2 surat, ada 2 surat. Gimana? Ada 2 surat. Jawabannya ada 2 surat. Bawa sendiri apa itu? Surat itu. Nah, Diki. Diki, PJ, Al-Falaq dan An-Nas. Hadza huwa sahih. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Barakallahu fiik Diki, jangan lupa di capture kolom komentar di live Instagram ini dan DM Akmin Jakarta Mengaji. Selamat mendapatkan hadiah dari Muslimah Basic untuk Diki. Bisa jadi bukan buat Diki yang pakai ya. Kasih buat istrinya atau buat ibunya nggak apa-apa. Jangan Diki yang pakai. Tapi Ustadz akhirnya Alhamdulillah. selesai juga sesi kuis hari ini Ustadz. Walillahil hamdu. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas satu-satunya, Masya Allah Ustadz. Walillahil hamdu wal minnah. Tapi Ustadz mohon penutup nasihatnya untuk kami Ustadz. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana antum tahu bahwa kita terlahir dengan penuh amanah dan tanggung jawab yang bakal Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada kita, dan kita semuanya bakal ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir sendiri-sendiri. Kita tidak bisa serahkan kepada orang lain untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Nanti malaikat, jangan saya yang jawab, biar ibu saya nanti yang jawab misalnya. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa mewakili siapapun untuk melewati sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Ya, kita sendiri yang harus melewati jahanam itu, dan yang selamat adalah yang merespon dengan baik segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya ketika dia hidup di dunia. Maka itu semuanya menanamkan kepada kita ikhwatal iman bahwa seorang muslim di dalam menjalani hidupnya harus penuh rasa tanggung jawab. Harus memiliki responsibility yang tinggi terhadap segala amanah yang Allah berikan. Jangan pernah kediskon segala perbuatan baik kita hanya karena komentar orang lain. Jangan pernah seperti itu. Karena mereka tidak akan ada ketika kita dibungkus dengan kain kafan dan kita berhadapan dengan malakul maut, dengan Munkar dan Nakir dan seterusnya. Mereka tidak ada semuanya. Jangan sampai karena omongan dan lain sebagainya membuat kita ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat, berbuat dosa dan maksiat dan lepas tanggung jawab. Lepasnya tanggung jawab dari diri kita tidak akan membuat kita terlepas dari tuntutan Allah terhadap setiap amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jalani hidup ini dengan penuh rasa tanggung jawab, maka insya Allah kita akan merasakan nikmatnya hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencoba menyelesaikan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang menjadi amanah Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.